menanggapi video Bapak yang selama ini memprovokasi dan kami menjadi korbannya. Di negeri kita ini ada seorang pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyat, tapi ujungnya yang gak bagus. Yang tadinya yang saya bangga-banggakan nih, saya buang waktu ke sana pergi, tapi ujung-ujungnya saya... Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Mas DU. Dan wah, mengecewakan sekali ya. Di malam hari ini sebenarnya Mas DU gimana ya, melihat seorang fans KDM yang sebenarnya nampak begitu tulus ya, jauh-jauh dari Morowali ke Jawa Barat gitu ya, dan berujung sampai akhirnya menjadi kacau kayak gini ya. Kapan hari itu, sekitar kalian tahu ya, ada fans dari Morowali yang menamakan diri Pak Adrian Biralino itu mampir gitu ya ke Jawa Barat ya. Di videonya KDM juga ada, udah enak tuh ya. Habis itu gempar ya, udah ada di video kita sebelumnya, sampai ditanggapi KDM sendiri ya, dimana Pak Adrian itu membuat klarifikasi bahwa beliau tidak bisa lewat Tanjung Priok, lalu lewat Surabaya gitu ya, Tanjung Perak ya biasanya ya. Nah, karena awalnya itu diarahkan oleh KDM lewat Tanjung Priok, udah dibeliin tiket, tapi karena ada kesalahan teknis, Pak Adrian membuat klarifikasi, dan di dalam klarifikasi tersebut Pak Adrian tuh menyampaikan bahwa ada selisih biaya kalau dia menuruti arahan dari KDM gitu, walaupun tiketnya udah dibeliin. Jadi malah lebih boros katanya kalau lewat sana. Tapi ternyata setelah itu diungkap oleh KDM bahwa KDM ternyata kasih uang saku, dan uang saku tersebut harusnya cukup untuk nambahin tiket mobil ya. Dan pada akhirnya setelah terjadi ya kesalahpahaman ya, udah adem ya, akhirnya Pak Adrian ini minta maaf ya. Nanti kita saksikan video permintaan maafnya. Udah enak nih, udah enak. Ini udah seminggu apa hampir 2 minggu ini ya. Kok tiba-tiba tadi guys ya, tadi 2 jam yang lalu mungkin ya, Pak Adrian bikin video lagi, klarifikasi lagi, yang kali ini justru menyerang KDM, bahwa KDM membuat video itu katanya memprovokasi. Ya Allah Pak, ini Pak Adrian kok akhirnya mengecewakan gini ya Pak ya. Udah guys ya, gimana selengkapnya ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Kita lihat dari video yang adem dulu ya. Kapan hari udah adem, Mas itu lihat, wah seneng ya, mungkin hanya kesalahpahaman lah kayak gitu ya. Kok jatuhnya tadi bikin klarifikasi lagi ya. Let's go ya. Oke. Nah, ini enggak ada gambarnya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita aja ya, semua, sebangsa setanah air, teman-teman yang semua aktif di TikTok, snack video, di YouTube. Saya Adrian Biralino menyampaikan permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya kalau terjadi suatu kegaduhan atas niat perjalanan kami jumpa fans, jumpa idola. Setelah kami berjumpa lalu ujung-ujungnya terjadi suatu masalah yang menjadi bahan perbincangan publik. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan itu bukan suatu hal yang kami inginkan. Kalau itu terjadi ya hanya bisa kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada niat dan tidak berencana bertujuan untuk menjelekkan satu sama yang lain. Namun ketika ini terjadi adalah suatu pembelajaran yang berharga bagi kami ke depan, ketika kami membuat satu rencana, membuat satu program dalam perjalanan apapun yang kami lakukan, menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kami. Kami ucapkan permohonan maaf ini juga kepada Pak Gubernur Jawa Barat. Semoga permohonan maaf kami bisa diterima oleh beliau. Akhir kata,
Saya Adrian Biralino sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, adem banget ya dengernya. Setelah konflik rame-rame gitu ya, kesalahpahaman ya waktu itu, dimana KDM kan bilang udah kasih uang saku, harusnya simple ya, dibelikan aja tiket mobil. Tapi Pak Adrian juga menjelaskan lagi ya bahwa ada kendala-kendala lain seperti itu ya. Dan ya ini hanya kesalahpahaman lah. Akhirnya Pak Adrian minta maaf, dan ini sudah adem guys ya. Ini menurut Mas DU ini adalah tindakan yang sangat-sangat tepat ya. Meskipun beliau mungkin masih dihujat kanan kiri, tapi dengan beliau membuat pernyataan minta maaf ini, Mas DU acungi jempol, dan banyak sekali fans KDM yang tadinya ikutan menghujat gitu ya, udah mulai bersimpati kepada beliau walaupun masih ada ya. Itu nggak bisa dihindari Pak, karena ya gimana ya, udah terlanjur terjadi ya gitu ya. Cuman Mas DU kecewa ya, karena ternyata beliau tiba-tiba muncul lagi, nggak tahu ya ini inisiatif sendiri, apakah ada bisikan dari orang lain, ataukah memang dari awal itu niatnya gimana Pak Adrian ya. Kok tiba-tiba bikin video yang emosi gitu ya. Kita saksikan bersama ya. Bahkan menuduh KDM nih memprovokasi. Video dari KDM katanya memprovokasi. Waduh, nggak habis pikir ya Mas DU ya. Ya kita saksikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman dimanapun Anda berada, waktunya saya untuk kembali memberikan penjelasan menanggapi video Bapak yang selama ini memprovokasi netizen, seolah-olah membuat kami harus terpojokan. Teman-teman semuanya dimanapun berada ya, di Jawa Barat cerita ini heboh, dan di daerah kami, daerah Morowali juga, Morowali Utara, ini persoalan ini cukup heboh, menjadi konsumsi publik, dan kami menjadi korbannya. Saya tunjukkan video Bapak, dan sebentar saya akan memberikan penjelasan untuk kita. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng enjing, wargi Jabar, sing sarehat ya. Selamat berkumpul bersama keluarga. Bagi yang punya keluarga, yang tidak punya keluarga, tetap berkumpul dengan teman-teman. Yang penting bahagia hidup ini. Dan seluruh warganet dimanapun berada, saya mengucapkan terima kasih. Semoga bahagia selalu. Dan apabila ada kesulitan, semoga ada solusi. Rame, saya lihat ada tamu saya dari Sulawesi Utara, kemudian sudah disiapkan tiket oleh Agung ya, melalui Tanjung Priuk, kemudian tetap lewat Surabaya. Dan sebenarnya mungkin Agung karena dia staf baru saya dan ASN baru, belum terbiasa dengan cara kerja saya, dan bisa jadi dia belum ngerti bahwa kalau membelikan tiket naik kapal itu harus dengan mobilnya dibelikan tiket. Tetapi sebenarnya tidak usah menjadi sesuatu yang ramai. Andai kata Agung lupa memberikan tiket untuk mobilnya, abang ini juga kan sudah saya bekelin. Cukup untuk beli tiket buat mobilnya sebenarnya. Daripada membuang tiket 3 orang terus lewat Surabaya. Kan lewat Jakarta tinggal beli tambah 1 tiket saja. Dan saya juga kan sudah nitip uang untuk beli tiketnya. Nggak usah sebutin jumlahnya berapa. Oke, teman-teman, ini penjelasan Pak Gubernur, bahwasannya daripada tiket 3 orang terbuang, ada duit yang saya sudah kasih bisa untuk membeli tiket mobilnya. Wow, luar biasa. Sebenarnya beliau ini tidak tahu nih. Beliau ini tidak tahu kronologis kenapa kami harus lewat dari Surabaya ke Makassar. Ya. Persoalannya, tiket yang dibeli Pak Agung itu di kapal pelni. Kapal pelni, kapal penumpang
Jadi kalau bicara di kapal penumpang teman-teman, itu tidak bisa memuat mobil. Aduh, ini untuk netizen semuanya ini, tolong didengarkan bagus-bagus ya, biar tidak jadi bahan fitnah nih. Sampai ada bertanya dapat keuntungan berapa kalau saya mau jelaskan tuh ya. Niat hati saya berangkat ke sana, tujuan utama saya itu bisa berjumpa dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai orang yang selama ini saya bangga-banggakan kinerja beliau, saya damba-dambakan sampai saya sempat koar-koar sana sini. Negeri kita baru pertama kali ini ya, sejarah dalam negeri kita baru kali ini mencatat hadirnya seorang pemimpin yang betul-betul peduli kepada rakyat, yang bukan hanya omong-omong namun beliau bekerja. Itu yang perlu saya harus kasih tahu ya. Saya luruskan, berapa duit Bapak kasih ke saya itu pun tidak bisa Pak. Mobil saya itu harus naik di kapal Pelni. Itu sebenarnya tujuan saya sampaikan. Saya terpaksa cut ya supaya tidak lupa ya. Nanti kita bisa buktikan di video berikutnya ya. Jadi Pak Adrian kali ini menyampaikan bahwa seperti itu ya, kapal Pelni gitu ya nggak bisa dinaikin mobil dan segala macamnya. Yang jadi masalah pada saat klarifikasi ya, yang bikin rame dan heboh waktu itu, Pak Adrian sama sekali nggak pernah membahas tentang hal ini ya, nggak membahas tentang kendalanya itu Pelni ya. Nggak tahu ya, nanti kita putar sekali lagi ya. Justru yang ditonjolkan ya, kalaupun ada Pelni mungkin nggak terlalu ditonjolkan tadi ya, yang ditonjolkan itu masalah biaya. Nanti kita putar bersama-sama ya sebagai bukti ya. Jadi masalah biaya itu ada selisih. Katanya kalau lewat Tanjung Priok itu bayarnya 8 juta, kalau lewat Surabaya bayarnya 5 juta, jadi lebih hemat 3 juta. Beliau pilih Surabaya begitu ya. Dan beliau juga tidak pernah cerita waktu itu bahwa beliau dikasih uang saku sama KDM, itu pun cukup buat bayar yang 8 juta itu kata KDM. Di video ini juga nggak membantah kan, ya gitu loh. Jadi kalau misalnya Pak KDM tidak tahu tentang kapal penumpang itu nggak bisa dinaikin mobil segala macam, ya wajar. Mas Dio pun nggak begitu paham, nggak begitu tahu. Netizen yang lain pun banyak nggak tahu mungkin ya. Untuk ini mungkin Mas Dio juga mohon maaf ya Pak ya, mungkin nggak tahu. Masalahnya Bapak pada saat klarifikasi itu nggak membahas tentang hal itu. Bapak hanya membahas tentang biaya aja ya, gitu loh. Sedangkan dia ngomongin biaya selisih, dan setelah itu kan ada wawancara dengan YouTube mana itu ya, ditanyain hak bicara apa itu. Sama kayak gitu ya, katanya soal biaya dan segala macam. Akhirnya kesannya kan buruk ya dari sisi timnya KDM, khususnya Pak Agung waktu itu ya. Ya oke lah, kita mungkin bukan KDM-nya secara langsung yang kena ya, tapi kan itu kita sebagai fans harusnya bisa menjaga, nggak perlu di up lah di media sosial, ataupun kalau di up mungkin mohon maaf gitu aja ya, kita nggak jadi lewat Tanjung Priok, kita jadinya lewat Surabaya karena ada satu atau lain hal kendala. Udah gitu aja, nggak usah disebutin kendalanya apa. Masalahnya waktu itu disebutin kendalanya masalah keuangan, pokoknya biaya gitu loh. Dan ternyata dikasih uang saku nggak cerita juga. Nah, oke, lanjut ya. Kepada kita semua biar kita mengerti ya. Saya bukan sengaja menghanguskan tiket yang dibeli Bapak. Saya hargai itu tiket yang dibeli Bapak. Sampai-sampai saya hubungi Pak Agung, saya chat Pak Agung, saya bilang Pak Agung, saya mau klarifikasi ini ke Bapak, ke medsos saya, biar orang-orang pada tahu kenapa kami lewat di Surabaya. Intinya di kapal Pelni itu sudah dibelikan kami 3 tiket, namun
bagaimanapun banyaknya uang saya, kapal Pelni tidak akan mengizinkan untuk mobil saya naik di kapal Pelni. Itu yang saya harus jelaskan sama teman-teman. Kalau toh saya harus ikut kapal Pelni, mobil saya ini mau ikut di mana? Saya belikanlah tiket di kapal lain. Saya tidak mau dong. Saya berangkat dari sini sama-sama dengan mobil saya. Ya. Dan dalam perjalanan pulang pun harus sama-sama dengan saya di kapal, biar saya pantau apa yang terjadi di kapal. Begitu teman-teman, ini memberikan penjelasan seolah-olah gimana ya, tujuan hati saya baik, memang tujuan saya baik. Datang ke beliau ini saya buang waktu, buang ongkos pribadi. Tujuan saya ini untuk memberitahu kepada publik bahwasannya di negeri kita ini ada seorang pemimpin yang benar-benar peduli kepada rakyat. Tapi ujungnya yang gak bagus. Ya. Niat baik saya, ujung-ujungnya yang tadinya yang saya bangga-banggakan nih, ya, saya buang waktu ke sana pergi, tapi ujung-ujungnya saya dibelakangi, saya dibilang saya tidak menghargai. Kita lihat selanjutnya ini teman-teman. Itu cukup untuk 5 orang naik kapal laut itu, gitu loh uangnya. Atau akan Mau cukup untuk 10 orang pun, mau 100 orang pun dipakai untuk naik kapal laut. Kan intinya mobil saya nggak bisa. Oh Pak Dedi, mobil saya nggak bisa Pak Dedi naik di kapal Pelni Pak Dedi. hanya beli 1 tiket mobil juga nggak ada masalah, itu gampang banget. Daripada kemudian bercerita kemana-mana. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Nah kemudian juga hari ini juga karena saya merasa bersalah bahwa harusnya lewat Jakarta ini lewat Surabaya, harusnya beli tiket dengan mobilnya, ini hanya beliin tiket orang, mobilnya tidak dibeliin. Hari ini staf saya juga sudah diminta untuk transfer mengganti uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali. Ini juga nih, ya. Waktu Bapak belum buat video ini, ya, saya dihubungi sama stafnya, itu disampaikan permohonan maaf atas kesalahan teknis. Kalau harus seperti ini, ujungnya ada klarifikasi seperti ini, saya tidak berikan. Waktu diminta saya untuk mengirim nomor rekening itu saya tidak bagikan, karena posisi kami sudah di atas kapal tuh, kapal sudah mau berangkat tuh, tapi waktu itu belum ada kehebohan nih. Yang ada waktu itu saya cuma memberikan klarifikasi kenapa sampai kami harus lewat Surabaya. Itu teman-teman, kalau saya tahu ujungnya harus diungkit semua seperti ini nih, mulai dari menginap sampai duit yang diberikan itu diungkit, saya batalkan itu niat baik saya ke sana, ke Jawa Barat. Uang yang digunakan perjalanan dari Bandung ke Surabaya, dari Surabaya sampai Morowali, ya menurut saya uang itu relatif cukup, gitu, sangat cukup, bahkan lebih menurut saya. Dan barangkali kalau dianggap piknik, abang juga dan keluarga sudah menikmati liburan di Bandung selama 3 hari gratis, nginep di hotel bintang. Tinggal kalau dianggap piknik, abang juga sekeluarga sudah tinggal 3 malam di hotel gratis. Ini juga udah ditambah tuh 3 malam, ya. Kami menginap di sana 2 malam dan kami sebenarnya tidak minta menginap di sana. Oke, sama diukat ya supaya ini ya menjawab ya. Jadi kalau soal uang kan Pak Agung sebenarnya Pak Adrian Adrian bilang Pak Agung kan stafnya. Pak Adrian nggak membantah sama sekali ya soal uang. Berarti ditransfernya dikasih uang 2 kali ya. Yang pertama dikasih uang saku untuk pulang ya. Itu cukup sebenarnya buat bayar mobil yang katanya 8 juta ya. Yang saat ini klarifikasinya soal Pelni tadi mobilnya nggak bisa masuk. Oke lah. Nanti kita lihat klarifikasinya ya. Terus yang kedua ditransfer lagi pada saat di Surabaya mau naik kapal. Artinya dikasih uang 2 kali ya. Nggak membantah sama sekali kan? Lumayan loh itu uangnya ya kan. Alih-alih berterima kasih gitu ya dan membuat pernyataan yang enak, kok malah emosi gini Pak ya, bikin statement ya.
Terus kalau soal hotel, ya 2 malam 3 malam. Biasanya kan umumnya memang nginep di hotel tuh mungkin ya 2 malam 3 malam. Cuman kalau ada kesalahan sedikit dari KDM menyebutkan 2 malam disebutkan 3 malam, ya ini mungkin memang kesalahan dari Pak KDM. Tapi hal-hal seperti itu sebenarnya ya sangat-sangat dimaklumi ya, mengingat beliau begitu sibuk, begitu ketemu dengan banyak orang, mungkin nggak terlalu banyak mengingat hal-hal seperti itu secara detail ya. Jadi begitu Pak ya. Ya oke lah, kita anggap untuk hal satu ini KDM yang salah ya. Mungkin harusnya ngomong 2 malam, beliau ngomong 3 malam, oke ya. Tapi kalau untuk hal yang lain kita akan bahas lagi nanti ya. Oke. Ya, yang berikan kami kesempatan untuk menginap di sana itu Pak Deddy Mulyadi. Ya, namun kami diberi kesempatan beristirahat sana 2 malam nih. Di sini informasinya nih 3 malam nih. Ya, suatu hal yang kami tidak minta diberikan, lalu kemudian ujungnya diungkit nih, diungkit. Waduh, saya bangga loh sebenarnya dengan beliau. Namun dari klarifikasi beliau ini, saya anggap beliau ini lagi dalam keadaan keliru, kurang bijaksana dalam persoalan ini, bukan persoalan yang lain-lain yang saya sebut. Ya, beliau keliru, beliau kurang bijaksana dalam mengeluarkan statement di persoalan kami ini. Hari gratis nginep di hotel bintang 5. Mari kita bersyukur terhadap apa yang kita dapat, dan kemudian juga berceritalah tentang sesuatu yang baik pada diri kita. Jangan hanya bercerita keluar ketika mendapat kekecewaan. Karena banyak sekali orang yang berkunjung ke tempat saya, ke rumah saya, dan kemudian ketika waktu berangkat belum berkunjung, berkeluh kesah, diceritain di medsos. Ketika sudah diselesaikan masalahnya, ketika rumah sakitnya sudah beres, ketika problem hukumnya kita sudah selesaikan, tidak pernah bercerita di medsos, sehingga orang terbangun opini seolah-olah Nih, lagi-lagi nih, statement baru nih, persoalan baru nih. Saya kok tidak pernah, dari awal perjalanan saya, tujuan saya hanya berjumpa dengan beliau. Tidak ada keluh kesah yang harus saya sampaikan, ya. Tidak ada problem pribadi kami yang kami harus sampaikan. Kami tidak makan di rumah atau kami kekurangan ongkos. Tidak ada. Itu setelah berjumpa kami niatnya langsung balik, ya. Kalau toh dianggap saya tidak berterima kasih, tidak menceritakan ke publik terkait dengan apa yang sudah Bapak beri bagi kami, itu salah besar, ya. Apa yang Bapak buat dengan kami, respon Bapak menjamu kami, memberikan pelayanan kepada kami, itu ya semuanya saya sudah ucapkan terima kasih jauh sebelum kami keluar dari hotel. Nih. Kami boleh dipertemukan dengan beliau. Dan juga Ya. Tetapi Pak Adrian, mungkin yang dimaksud KDM bukan hal tersebut ya, bukan ucapan terima kasih yang di hotel ini ya. Kan yang kita permasalahkan ini adalah soal tiket, soal biaya pulang itu ya. Jadi pada saat itu Pak Adrian di dalam klarifikasi membahas tentang adanya perubahan rencana dari Tanjung Priok menuju Surabaya yang alasannya karena biaya, karena selisih biaya 3 juta. Itu ada di klarifikasinya, nanti kita tonton ya bersama-sama ya, gitu loh. Nah, karena hal tersebut mungkin Pak Adrian nggak berniat sama sekali untuk memojokkan Kang Deddy Mulyadi mungkin ya, tetapi mungkin tanpa disadari oleh Pak Adrian, hal tersebut secara etika kurang baik ya, karena menceritakan hal-hal yang negatif seperti itu ya. Wah, ini nih apalagi untuk yang pembenci KDM tuh. Wah, KDM tuh ada fans dari Sulawesi tuh, ngomongnya aja dibeliin tiket tapi ternyata nggak keurus tuh, contoh ya kan, kayak gitu Pak ya. Jadi secara etika itu kurang tepat Pak ya. Tetapi di sisi lain
Pak Adrian ternyata dikasih uang saku, tapi nggak pernah diceritakan di dalam medsosnya Bapak. Kita pun taunya tuh dari KDM, dari video itu, kalau Bapak dikasih uang saku. Jadi maksudnya yang harus berimbang ya, gini loh. Yang hal-hal negatif diceritakan, yang dikasih uang saku nggak diceritakan. Bahkan setelah di Surabaya Bapak mau berangkat naik kapal lagi, katanya ditransfer lagi kan, itu juga Bapak nggak cerita, nggak ada tuh terima kasih ini habis ditransfer, apalagi nominalnya ya. Oke lah kalau nominal mungkin rahasia, tapi setelah ada rame-rame gini, kalau menurut Mas Dew alangkah baiknya disebutkan aja, nggak apa-apa ya, daripada menimbulkan hal-hal yang semakin citranya buruk gitu ya bagi Bapak ya. Jadi kalau gini kan seolah-olah gini loh, kalau waktu dikasih uang nggak cerita ya nggak, tapi kalau ada kekurangan selisih tadi biaya diceritain gitu loh. Itu yang dimaksud KDM mungkin ya. Jadi gimana ya ada keluh kesah tentang itu ya, perpindahan itu bukan keluh kesah sebenarnya Bapak ini, niatnya mungkin mengklarifikasikan aja, tapi kan ini multitafsir Pak gitu ya. Ininya secara etika nggak baik. Udah ya, ini ngomongin etika ya, Bapak nggak melanggar apa-apa, cuma melanggar etika aja ya. Hal seperti itu nggak usah diceritakan sebenarnya di publik ya. Mungkin cukup tadi aja bilang kita pindah dari Priok menuju ganti rencana ke Surabaya, dan itu udah kita diskusikan dengan timnya Pak Deddy Mulyadi ya, jadi nggak ada masalah, itu aja udah beres kan. Atau karena ada satu kendala, tapi yang jelas gak ada masalah, kita udah diskusikan sama timnya KDM, udah beres waktu itu ya, nggak perlu ngomong soal biaya. Tapi setelah dibahas biaya, udah dikasih uang saku, Bapak membantahnya lagi dengan persoalan itu ya, mobil nggak bisa masuk, pelni segala macam ya. Nggak semua orang tahu hal tersebut. Kalaupun sekarang Bapak mengklarifikasi, kita tercerahkan, terima kasih, tetapi jangan salahkan orang yang sudah terlanjur menghakimi gitu, karena Bapak sendiri waktu itu nggak menjelaskan dari awal. Begitu Pak ya. Oke, lanjut ya. Untuk semua teman-teman, saya sampaikan ucapan terima kasih. Ini kan waktu di hotel ya. Yang setia bukan saat pulang. Ini memang ada nih videonya. Memberikan support kepada kami, memberikan semangat kepada kami, yang selalu mendoakan kami sekeluarga biar sehat. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita sama-sama mengalami hal yang sama dalam menjalani hari-hari kita. Untuk Bapak Gubernur Jawa Barat, ya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Beribu-ribu terima kasih saya sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah dengan senang hati menerima kami, sampai beliau sudah belikan tiket, berikan kesempatan kami beristirahat di Hotel Pullman ini. Dan juga untuk besok hari kami berangkat untuk pulang ke Morowali, beliau sudah booking tiket kapal laut mulai dari pelabuhan Tanjung Priuk menuju Makassar ya. Semuanya itu kami hanya bisa bilang terima kasih. Kami tidak bisa balas dengan apa yang ada pada kami, tetapi hanya doa yang kami dapat panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga penyertaan dan perlindungan Tuhan akan tetap menyertai kepemimpinan Bapak sebagai Gubernur Jawa Barat, terus diberikan hikmat, akal budi, dan terus ada terobosan-terobosan yang baru sampai Bapak bisa menuju RI 1. Salam dari nggak ada saya, kan ngomongin hormat dari saya, uang saku kan nggak ada kan, keluarga. Semoga Bapak nggak nyebutin sama sekali kan. Selalu. Terima kasih. Jadi saya sudah memberikan penjelasan semuanya terkait dengan komentar Bapak, kenapa saya hanguskan tiket. Itu bukan saya hanguskan tiket. Ya, kalau saya harus ikut tiket yang sudah dibeli, itu
mobil saya ditinggal di Jawa. Apakah saya harus ikhlas kasih sama Pak Agung mobil saya? Nggak mau dong. Ini Pak Agung, ini akar persoalan Pak Agung. Terus Pak Gubernur kurang bijaksana di saat menyelesaikan persoalan ini. Jadi teman-teman semua pendukung Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, saya minta kita sama-sama adalah pendukung beliau untuk bersama-sama ketika ada masalah. Ini problem antar sama-sama pendukung nih. Kita bukan orang yang berbeda. Kalian adalah pendukung beliau, saya juga adalah pendukung beliau. Jangan dong. Ada masalah itu coba tolong dipelajari dulu persoalannya. Jangan dengan seenak jidat saja mengeluarkan kata-kata. Begitu. Itu penjelasan saya. Kenapa? Bukan saya tidak hargai apa yang dibuat Bapak. Saya berikan penjelasan saja masih dianggap saya tidak menghargai. Apalagi kalau kemarin saya tidak memberikan penjelasan. Kalau netizen tanya berapa keuntungan yang didapatkan. Wow, luar biasa pertanyaan itu. Saya rugi waktu, ya. Saya rugi tenaga, rugi rugi uang nggak? Ongkos. Saya harus ke sana, mobil saya berjalan ke sana yang tidak mengharapkan apa-apa. Memang kami niat tidak mengharapkan apa-apa, tujuan bertemu dengan beliau. Namun cerita ini melebar kemana-mana, lalu seolah-olah saya mengharapkan suatu keuntungan ketika berjumpa dengan beliau. Jadi saya koreksi nih, untuk Pak Gubernur Jawa Barat, ya, selama ini saya lihat beliau adalah orang yang cukup pintar, cukup bijaksana. Namun dalam persoalan saya ini mungkin pengaruh karena capek ataukah lagi seperti apa kondisi beliau, sehingga di persoalan saya ini beliau kurang bijaksana. Ya, kurang bijaksana. Perjalanan saya pergi ke Jawa Barat itu berapi-api, memberikan dukungan kepada beliau, dan saya tidak mengharapkan apa-apa. Namun kembalinya saya dari sana, saya harus mengalami suatu persoalan yang sangat-sangat tidak enak, dimaki-maki oleh netizen. Ya, ini sungguh luar biasa netizen nih. Untuk semua netizen saya sampaikan, tolong dipelajari setiap akar persoalan baru memberikan komentar. Jangan sekedar melihat info-info dari informasi yang tidak jelas lalu ikut serta juga memberikan tanggapan yang sudah keliru. Untuk semua para TikToker juga nih yang mengangkat kasus ini karena kasus ini lagi viral, ya, tolong jadi penengah untuk suatu masalah. Tolong kita secara bijak semua. Tidak mungkin jauh-jauh dari Sulawesi Tengah pakai mobil pribadi, bawa anak istri, tujuannya hanya untuk mengemis. Saya percaya tolong dipahami, tidak mungkin terjadi seperti itu. Justru yang saya dapat, yang saya lihat selama ini di perjalanan saya di lampu-lampu merah itu, orang-orangnya tidak jauh dari rumahnya itu jalan kaki pergi ke lampu merah untuk minta-minta di sana, bukan dengan perjalanan yang panjang menggunakan mobil pribadi. Jadi pikiran-pikiran yang berlebihan itu ya tolong dihilangkan, ya. Semua mudah-mudahan kita dalam keadaan berpikir yang waras, dan ketika menjawab, berkomentar dengan VT saya ini, dengan video yang saya buat ini, berkomentarlah dengan bijaksana untuk tidak menggiring opini kemana-mana. Untuk penjelasan terkait ini saya sampai di sini, dan saya menunggu informasi-informasi selanjutnya. Kalau mau heboh, ya saya mengikuti arusnya, dan saya merasa sama sekali tidak rasa bersalah. Tidak ada rasa bersalah. Perjalanan saya ke sana tidak diwarnai dengan suatu rencana-rencana mengajukan proposal minta bantuan karena kami suami istri tidak makan, ya.
Tidak ada. Jadi saya merasa tidak ada suatu kesalahan yang saya buat, namun dengan cerita ini yang sudah ditambah-tambah, membuat kami menjadi kecewa. Kami menjadi kecewa, berniat baik datang ke sana. Oke teman-teman, ini yang saya dapat sampaikan. Saya tunggu tanggapan masing-masing ya dari setiap teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, saya boleh tanggapi. Kalau saya pribadi dari Mas DU meyakini bahwa Bapak orang baik ya, bahwa Bapak memang benar-benar fans sejatinya KDM dan ingin ke sana. Tetapi kalau masalah merasa bersalah atau tidak, mungkin Pak boleh dijadikan pertimbangan masukan dari Mas DU. Salah nggak bersalah kadang-kadang kita bisa tidak disadari atau disadari Pak ya. Menurut saya pribadi secara tidak sadar ya, membuat video klarifikasi yang dimana di dalamnya itu memperbincangkan hal-hal yang berkaitan dengan ongkos, itulah titik dimana kesalahan itu terjadi Pak ya. Dan itu tidak etis, itu melanggar etika ya, diumumkan di publik Pak ya. Apalagi sekarang KDM juga banyak mata yang melihat ke sana ya kan. Itu Pak, kita sebagai sama-sama penggemar KDM harusnya kita bisa menjaga. Jadi sudah tahu semua gitu ya bahwa wah ini KDM rugi, beliin tiket sama aja zong dong ya kan. Beliin tiket berapa orang itu sama aja nggak kepake juga. Habis itu orangnya harus keluar biaya lagi 5 juta sendiri lewat Surabaya. Gitu kan pikirannya orang yang benci KDM atau orang-orang awam. Kita juga waktu itu mikirnya seperti itu ya. Wah bapaknya harus keluarin uang sendiri 5 juta gitu loh. Sementara dari pembenci KDM langsung tuh serang-serang KDM. Nah ternyata itu kan ramai kan akhirnya Pak gitu. Karena video klarifikasi yang Bapak niatnya sebenarnya nggak niat seperti itu. Mas Do yakin ya. Niatnya baik ya. Dan KDM pun akhirnya merespon makanya ya, karena sudah banyak hujatan masuk juga Pak gitu ya. Walaupun yang Bapak arahkan tembakannya itu sebenarnya ke Pak Agung ya, tapi ya namanya pembenci Pak, ya udah ke semuanya itu yang lingkarannya KDM itu kena Pak kayak gitu ya. Dan mengenai penjelasan Pelni segala macam hendaknya dijelaskan secara tenang dan adem Pak ya, sambil membuat video yang seperti sebelumnya tadi Pak. Itu video yang sangat-sangat bagus Mas Diu memuji Pak ya, minta maaf, klarifikasi, mungkin kita melakukan kesalahan ya, dan saya mungkin bisa menjelaskan ya bahwa meskipun uangnya cukup dari Pak Deddy, itu terima kasih ya Pak Deddy kasih uang saya itu sebenarnya cukup, cuman saya nggak bisa pakai itu karena nanti di kapal terpisah mobilnya, pertimbangannya ya, nanti mungkin datangnya jamnya berbeda. Nah, ini bisa memahami Mas Dewa akhirnya ya, kalau nunggu mobilnya belakangan atau gimana gitu ya, itu kan agak ribet, jadi lebih simpel lewat Surabaya. Tetapi tidak ada masalah dengan uang, dengan ongkos, karena Pak Deddy sudah kasih uang tuh ya. Dan akhirnya pun Pak Deddy tambahkan lagi, transfer lagi di Surabaya. Waduh, terima kasih banyak Pak Deddy ya. Ini mohon maaf buat teman-teman semua fans KDM, juga untuk Pak Deddy Mulyadi, mohon maaf. Ini murni saya nggak ada kesengajaan. Klarifikasi tersebut tujuannya baik, tapi ternyata itu sebuah kesalahan. Saya mohon maaf. Itu insya Allah Pak, Bapak pelan tapi pasti nggak akan ada serangan-serangan, kritik-kritik terhadap Bapak ya. Tapi untuk membuktikan yang tadi ya, Mas Dew mau kasih lihat Pak ya, supaya kita lihat bersama Pak ya, apakah benar yang dikatakan Mas Dew ya. Bapak juga tadi nggak fokusnya itu di ongkos tadi ya, di klarifikasi tersebut ya. Coba ya kita lihat Pak ya. Nah, nih ya, coba kita dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda berada. Saya ingin mengklarifikasi jalur perjalanan balik kami. Kenapa kami sekarang melakukan perjalanan mulai dari Jawa Barat menuju ke Surabaya, nanti menyeberang lewat Surabaya ke Makassar. Karena seperti yang teman-teman tahu semua, yang beredar informasi sesuai dengan apa yang
Pak Gubernur Jawa Barat sampaikan waktu itu kami diarahkan harus lewat Tanjung Priuk. Terus saya jawab ke Bapak, saya lewat di Surabaya penyeberangan karena persoalan ongkos lebih murah dari Surabaya ke Makassar daripada dari Tanjung Priuk ke Makassar. Lalu jawaban Bapak, lewat Tanjung Priuk aja, nanti semua saya yang tanggung, ndak usah pusing. Seperti itu kata Bapak. Dan ini bukan saya mengada-ngada, saya hanya mengklarifikasi kenapa kami seolah-olah nanti tanggapan netizen bahwasannya kami tidak menghargai apa yang Bapak sudah buat. Lalu Bapak suruh kami lewat Tanjung Priuk ke Makassar, namun perjalanan pulang kami melewati jalan darat dari Bandung ke Surabaya, baru kami menyeberang ke Makassar. Untuk terkait dengan masalah itu, memang Bapak sudah arahkan ke Pak Agung untuk mengurus staf Bapak atas nama Pak Agung yang mengurus tiket kami dari Tanjung Priuk ke Makassar. Namun Pak Agung mengurus tiket tersebut hanya ngurus tiket 3 orang, saya, istri, dan anak. Sementara mobil kami tidak ada tiketnya. Lalu saya jadi bahan pertimbangan saya, kalau saya ikuti arahan beliau, saya gunakan tiket yang dibeli oleh Pak Agung itu dari Tanjung Priuk ke Makassar, jauh lebih besar ongkos yang saya harus keluarkan untuk menambah harus saya ongkos lagi mobil saya. Dengar ya, kalau ikuti arahan jauh lebih besar ongkos. Jadi intinya di ongkos. Bapak nggak pernah ngomongin soal tadi ya, soal pelni dan segala macamnya itu ya. Bapak fokusnya di ongkos. Itu sebabnya KDM ya manusia biasa pasti lama-lama ya ada hujatan masuk dari orang luar mungkin ya, bukan dari Bapak. Ya adalah tersentil lah kayak gitu ya. Ada perasaan tersinggung dikit pastinya ada gitu loh. Udah dikasih ongkos juga masih bahas ongkos gitu loh Pak. Coba ya kita terusin ya. Dari saya bayar sendiri dari Tanjung Priuk sampai ke Makassar, justru jauh lebih besar anggarannya dibandingkan saya mengarah ke Surabaya begitu. Jadi karena kesalahan teknis dari Pak Agung yang hanya membeli tiket kami sementara mobil tidak ada tiketnya, dan kalau toh saya harus kebijakan saya harus membeli tiket untuk itu mungkin sekitar 8 jutaan mungkin kalau tidak salah itu dari mana? Dari Tanjung Priuk ke Makassar. Itu sebabnya saya ralat itu, saya mendingan menuju ke Surabaya karena kalau dari Surabaya saya hanya mengeluarkan dana sekitar 5 juta, itu sudah plus mobil kami, sudah sama-sama mobil, itu sudah bisa tembus ke Makassar. Jadi ada perbedaan sekitar 3 jutaan. Jadi itulah kira-kira teman-teman sampai perubahan jalur perjalanan. Namun saya sudah sampaikan juga sama Pak Agung untuk di-cancel aja lah. Kalau bisa di-cancel aja tiket yang sudah dibeli dari jadwal Tanjung Priuk ke Makassar, biarlah kami berangkat ke ini. Lalu tanggapan Pak Agung, ya nanti saya coba untuk batalkan. Terus karena tidak ada informasi selanjutnya dari Pak Agung ke kami, sehingga kami langsung ambil keputusan untuk berangkat begitu. Karena kalau kami harus menunggu informasi lagi seperti apa, nanti disangka lagi niat kami datang ke sana menunggu bantuan dari Bapak. Nah sementara itu sampai kami
sempat menunggu kemarin, ada 1 hari kami menunggu informasi seperti apa itu karena arahan beliau, bukan karena kami yang minta. Jadi begitu kira-kira teman-teman semua, jangan biar tidak ada lagi yang bertanya-tanya kenapa kok lewat Surabaya begitu. Jadi saya pikir kalau saya harus bayar tiket mobilku dari Tanjung Priuk ke Makassar itu 8 juta. Nah, sementara kalau saya langsung aja dari Surabaya ke Makassar, ya mungkin sudah paling besar itu 5 juta saya bayar. Jadi karena pertimbangan itu sehingga kami melewati jalur jalur Surabaya ke Makassar. Mungkin itu dulu informasi dari kami, biar kita sama-sama memaklumi, teman-teman tidak bertanya-tanya. Terima kasih untuk intinya itu ya, nggak bahas soal pelni tadi, yang dibahas hanya ongkos ya, itu Pak ya. Jadi selisih ongkos ya, yang kalau lewat Tanjung Priok 8 juta, kalau lewat Surabaya 5 juta. Itu pun Bapak belum potong biaya Bandung Surabaya itu pasti ada ongkos bensin tuh. Ya pastinya ya mungkin selisih lah 500.000 mungkin ya bensin ya, paling sedikit ya. Jadi mungkin selisihnya cuma 2,5 juta sebenarnya. Sedangkan Bapak selain yang diomongin cuma ongkos-ongkos saja, selisih ongkos tadi, itu KDM kasih ongkos juga nggak diceritain gitu loh, maksudnya KDM ya. Yang ada kendala ongkos diceritain, tapi ya dikasih ongkosnya nggak diceritain gitu loh. Itu yang dimaksud KDM tadi Pak ya. Apalagi dari Surabaya dikasih tambahan ongkos lagi, nggak diceritain juga kan gitu ya. Maksudnya ya kita share yang positif-positifnya, jadi jangan melulu kekurangannya aja, seperti itu ya. Ya kalau kita nggak mau share dikasih ongkosnya mungkin malu, ya kita nggak usah ngomongin juga soal kekurangan ongkos gitu, nggak usah diceritakan soal selisih biaya itu. Sebenarnya bilang aja ya karena ada satu kendala kita harus lewat Surabaya, udah beres lah, harusnya nggak usah panjang ya sebenarnya gitu ya. Kendalanya apa kita nggak bisa ceritakan, udah. Jadi kan jadinya nggak terjadi seperti ini Pak ya. Mohon dimengerti buat Pak Adrian ya. Saya kasih saran supaya kita semua tetap baik-baik aja ya gitu ya. Semoga Pak Adrian membuat video lanjutan seperti yang tadi Pak, adem banget ya dengarnya. Yang nggak ada gambarnya tadi, yang gelap tadi itu adem dengarnya ya, kayak gitu ya. Sebenarnya sudah beres sebenarnya di situ. Nah, atau kirimkan voice note atau video call, video kirim pribadi ke Pak Dedi gitu ya. Minta tolong ke stafnya untuk tolong sampaikan ke Pak Dedi permohonan maaf saya. Itu insya Allah ini semua clear. Kalau Bapak bikin video yang seperti barusan, yang sebelumnya itu memang kayaknya ini makin runyam Pak. Ini belum banyak yang tahu, besok mungkin ya ini bakalan makin runyam. Mungkin Bapak malah makin dihujat. Ya seperti itu Pak ya. Segera buat video permintaan maaf menurut saya. Oke guys ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Di video berikutnya kita masih ada video menarik lainnya ya. Kalian aktifkan notifikasi, caranya tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.